Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan satukan hati kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini kami bisa datang di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami akan tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kasih kami nyatakan melalui ibadah kami saat ini. Dalam beberapa waktu ke depan kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami minta Roh Kudus memberikan kami kuasa, memberikan kami sukacita damai sejahtera, supaya kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, dan segenap roh kami. Kami pusatkan hati pikiran kami bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang berperang bagi kami untuk menyelesaikan seluruh masalah kami, untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, hadirat-Mu memenuhi kami sekalian, dan Engkau memberikan kami pertolongan, Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami kesembuhan, Engkau memberikan kami harapan yang baru di dalam Engkau, karena Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang akan memerintah dari kekal hingga kekal selama-lamanya, dan Tuhan yang akan tetap mengasihi kami sekalian, Tuhan yang akan menggenapi rancangannya, rencananya yang baik di dalam kehidupan kami, sesuai dengan tujuan Engkau menciptakan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita berikan hati hidup kita memuji menyembah Tuhan, datang di hadapan Dia, Tuhan yang maha hadir. Haleluya. Siri
Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah kita, Tuhan yang bersama dengan kita pada saat ini adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, menganugerahkan hari bagi kita, sehingga dengan demikian kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Kita bisa bersyukur untuk hari ini, sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang terus melindungi kita, terus menolong kita. Tuhan tidak pernah diam untuk membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mau menyertai kita semua. Bahkan Dia mau menyampaikan apa yang menjadi maksud-maksudnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh akan menolong saudara. Tuhan akan sungguh-sungguh menyatakan kemurahannya bagi saudara. Bagi saudara yang masih ada permasalahan, ada yang mengalami sakit penyakit, saudara bersungguh-sungguhlah berdoa, sebab Tuhan mau menganugerahkan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Hidup kami adalah hidup di dalam kehidupan berjalan dengan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan masih menganugerahkan hari bagi kami pada saat ini, sebab Tuhan masih mau menyatakan pertolongan. Tuhan masih mau menyatakan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin sedang sakit, dimanapun mereka pada saat ini berada. Kami berdoa oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya Kristus di atas kayu salib, pengorbanan Yesus, darah Yesus memberi kuasa bagi kami untuk mengalami kesembuhan ilahi. Firman-Mu sendiri yang mengatakan bahwa oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada masalah, yang ada tantangan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami mulai lelah di dalam kehidupan kami dengan banyaknya tantangan pada masa ini. Tapi sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Tuhan, di dalam Kristus Yesus Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Engkau akan menolong kami. Roh Kudus Engkau akan mengurapi hamba-Mu, menolong kami untuk mengerti firman Allah dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang nyata. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai anak-anaknya. Itu sebabnya kita mau bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita mau bersama-sama meyakini bahwa kita dapat berjalan dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan selalu menginginkan untuk bersama dengan kita. Tuhan adalah Tuhan Allah Immanuel, Allah yang tidak mungkin membiarkan saudara dan saya seorang diri di dalam segala keadaan. Tuhan adalah Tuhan yang sama. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan meminta supaya Roh Kudus akan menolong saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4-9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Maka Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Di masa-masa seperti saat ini kita mengalami kesulitan bersama-sama di seluruh dunia, tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup, yang menyertai saudara dan saya. Tuhan adalah Tuhan yang tahu bahwa kehidupan kita pada saat ini adalah kehidupan di mana Tuhan mau membangkitkan generasi yang memiliki kehidupan dan menjalani kehidupan dengan iman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia memang sedang ada dalam permasalahan. Orang-orang memang sedang mengalami sakit penyakit. Orang-orang memang sedang mengalami kesedihan. Apa yang mereka rasakan, mungkin juga kita rasakan. Kesedihan yang mereka alami juga kesedihan yang kita alami. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang dialami oleh orang lain, demikian juga kita mungkin mengalaminya. Tapi yang menjadi perbedaan dari semuanya itu, bahwa kita memandang Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang ada, kita masih memandang Tuhan. Dan ketika kita memandang Tuhan, kita tahu ada pertolongan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat Musa adalah tidak sama dengan kebanyakan bangsa Israel. Musa adalah orang yang tahu persis kemana Tuhan sedang membawa bangsa Israel. Musa adalah orang yang tahu persis jalan-jalan Tuhan. Dia bukan hanya melihat apa yang sedang terjadi saat dia ada di tempat itu, tetapi dia bisa memandang jauh ke depan. Itu sebabnya Musa selain menjalani kehidupan dengan iman, dia juga memandang kehidupan ke depan, masa depan itu dengan iman. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merasa bahwa pandemi ini sudah begitu lama, kita berpikir sepertinya terlalu lama kita berada dalam situasi seperti saat ini. Saudara perlu ketahui bahwa Tuhan memiliki waktu-waktu di mana tidak mungkin sesuatu itu terlambat atau terlalu cepat. Kita tahu bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita dan apa yang sedang terjadi ini tidak melampaui waktu Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, generasi yang melampaui masa-masa sukar, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Memang tantangan itu ada, tetapi bukan berarti tantangan itu mengalahkan kekuatan Tuhan, mengalahkan iman percaya kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang menunggu bagaimana anak-anak Tuhan bersikap dalam situasi seperti saat ini. Orang-orang sedang menanti-nantikan, orang-orang sedang memfokuskan pandangannya kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang percaya, bagaimana orang-orang percaya kepada Yesus menyikapi masalah yang sedang terjadi, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengandalkan Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan menolong mereka. Ketahuilah bahwa
Tuhan ingin supaya dunia diberkati oleh keberadaan saudara. Saudara ada di berbagai tempat karena Tuhan mau menunjukkan pertolongannya kepada saudara dan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mereka tahu bagaimana saudara hidup oleh iman, bukan berdasarkan apa yang saudara rasakan, bukan berdasarkan apa yang saudara alami, tetapi lebih kepada berdasarkan apa yang saudara imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dunia sedang sungguh-sungguh melihat apa yang sedang kita lakukan. Dunia juga sedang menunggu bagaimana orang-orang yang ada di dalam Kristus berperan di dalam kehidupan mereka. Apakah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi berkat bagi mereka di dalam perkataan-perkataan sehari-hari, dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Apakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan cukup membuat daerah itu ada damai sejahtera? Apakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus peduli dengan lingkungannya? Sungguh kita sedang menjadi surat Kristus yang dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita kembali kepada cerita yang sedang kita sama-sama pelajari pada saat ini. Kita sebenarnya melihat bahwa apa yang kita baca adalah bagian terakhir dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini penafsir pada menyetujui bahwa ini adalah tahun terakhir dari masa-masa itu. Kita melihat bahwa di tahun yang terakhir mungkin itu adalah masa di mana orang sudah kehabisan kesabarannya, kepercayaannya. Dalam firman Tuhan dikatakan, dalam terjemahan lain dikatakan bahwa bangsa itu sudah tidak lagi dapat menahan hatinya. Terjemahan lain mengatakan bahwa mereka sudah kehabisan kesabarannya. Karena sudah 40 tahun, paling tidak 39 tahun mereka hanya berputar-putar di padang gurun. Dan mereka mulai menjadi semakin cemas, mereka menjadi semakin tidak yakin bahwa mereka akan sampai dan tiba di tanah perjanjian. Kenapa? Karena peristiwa ini sebenarnya kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 20 dan 21, itu satu rangkaian yang bisa kita pelajari bersama. Beberapa waktu sebelumnya Miriam mati. Ketika Miriam itu meninggal dan kemudian dia dikuburkan. Selang beberapa waktu lalu Harun pun meninggal. Saudara bisa bayangkan bagaimana situasi bangsa itu kehilangan pemimpin mereka. Walaupun memang Musa yang menjadi pemimpin utama, tetapi bukankah Harun yang selalu berbicara atas nama Tuhan kepada bangsa Israel? Harun yang memimpin ibadah-ibadah untuk meminta pengampunan kepada bangsa Israel. Dan kemudian Harun meninggal. Tentu mendatangkan duka cita yang besar ketika Miriam meninggal, Harun meninggal, bahkan bangsa Israel mengalami duka cita yang panjang sampai 30 hari lamanya bangsa itu meratapi Harun, saudara. Tapi tahukah kita bahwa Harun adalah saudara kandung dari Musa? Bukankah Miriam juga adalah saudara kandung Musa? Jadi kesedihan bangsa Israel itu adalah kesedihan yang nyata karena pemimpin mereka yang meninggal, tetapi Musa sebagai pemimpin utama memiliki saudara yang selama ini menolong dia di dalam memimpin bangsa Israel. Dia harus kehilangan saudaranya. Dan Tuhan mengatakan kenapa Harun tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Alasannya Tuhan memberitahukan bahwa karena kalian berdua tidak menghormati kekudusanku. Ketika engkau memukul gunung batu di Masa dan Meriba itu, engkau memukulnya 2 kali dengan kemarahan itu, maka Harun tidak layak untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu juga sebenarnya sedang memberitahukan bahwa Musa juga tidak akan masuk ke tanah perjanjian karena mereka berdua melakukan hal yang sama. Memang Harun juga memimpin penyembahan terhadap patung lembu emas, tetapi Allah jelas menjelaskan bahwa apa yang menjadi penyebab Harun tidak boleh masuk tanah perjanjian adalah karena pemberontakan itu. Jadi Musa sesungguhnya sedang mengalami satu situasi, dia mengalami kesedihan yang luar biasa karena saudaranya meninggal, tetapi tidak cukup sampai di situ. Musa mengalami penolakan dan pemberontakan dari orang Israel. Bahkan mereka mengatakan bahwa apa yang menjadi mujizat Tuhan, mereka sampai muak dengan mujizat yang Tuhan lakukan, yaitu dengan mengirim mana
Luar biasa saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mereka sangat memandang rendah mujizat di mana Tuhan memberikan makanan setiap hari kepada mereka selama 40 tahun. Paling tidak waktu itu sudah 35 tahun mereka mengalaminya. Tetapi kemudian mereka seperti mengecilkan mujizat besar itu saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Musa, dia tetap berjalan dengan Tuhan. Dia tidak menghentikan, dia tidak kembali ke Mesir, dia tidak putus asa. Dia tetap melanjutkan tugasnya untuk memimpin bangsa Israel. Belum lagi pada waktu itu apa yang menjadi kelelahan mereka adalah ketika mereka harus mengitari Edom. Edom itu adalah nama lain dari Esau. Esau adalah saudara kandung dari Yakub yang adalah Israel. Itu sebabnya Musa mengutus kepada bangsa Edom, kami ini saudaramu yang selama ini dijajah di Mesir dan kami mau pulang ke kampung kami harus melewati tanah milik kalian, izinkanlah kami lewat menyeberang sedikit saja untuk jalan kami supaya kami bisa sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Edom, bangsa Edom, keturunan Esau itu menolaknya. Bahkan mereka seperti membuat pagar betis di perbatasan tanah mereka supaya bangsa Israel tidak ada yang berani menembusnya. Kalau mereka menembus maka terjadi peperangan. Sehingga bangsa Israel menyingkir. Dalam perjalanan yang harus mengitari daerah Edom itu, bangsa Israel menjadi kelelahan dan habis kesabarannya. Tetapi Musa tidak habis kesabaran. Saudara, kita ditantang untuk lebih bersabar, karena Tuhan sedang membangkitkan satu generasi yang hidup oleh iman. Bukan oleh karena situasi. Bukan oleh karena kejadian-kejadian yang dialami. Tetapi lebih karena kebergantungannya kepada Tuhan. Ketika bangsa itu memberontak kepada Musa dan memberontak kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh atau mengirim ular. Dan kemudian ular itu menggigit mereka dan orang-orang yang digigit mati dan begitu banyak orang yang mati, maka tahulah mereka bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka kemudian berseru kepada Musa, Musa tolong engkau doakan kami, bersyafaatlah bagi kami. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata-kata yang dicatat tentang apa yang diucapkan Musa menanggapi pemberontakan mereka. Bahkan ketika doa pun Alkitab tidak mencatat apa yang menjadi doa Musa, tetapi yang pasti memang Musa berdoa untuk pengampunan bagi bangsanya. Lalu Musa disuruh membuat ular dari tembaga dan kemudian meninggikan. Dan itu adalah gambaran dari penyaliban Kristus. Yesus sendiri mengutip pernyataan bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah nanti anak manusia akan ditinggikan. Sama seperti ular tembaga yang disalib kemudian dinaikkan itu, maka demikian juga anak manusia. Jadi itu sebenarnya memang benar-benar menggambarkan tentang kematian Kristus. Dan kalau kita melihat konteks dari ayat firman Tuhan ini, siapapun yang memandang ular tembaga, dia akan mendapatkan kesembuhan. Itu juga merupakan gambaran dari siapa yang memandang dan percaya kepada penyaliban Kristus, dia juga akan mendapatkan kesembuhan ilahi. Haleluya. Amin saudara. Bahwa Kristus tidak diam, bahwa Kristus tidak sedang membiarkan kita melaluinya sendiri. Sesungguhnya Kristus yang telah disalib itu, dia menyediakan apa yang kita butuhkan dan kita tinggal memandangnya saja, kita tinggal percaya saja kepada dia, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menolong saudara dan saya. Pandang kepada kasih Tuhan. Tuhan begitu bermurah hati, Tuhan mencurahkan anugerahnya bagi kita semua. Di dalam kehidupan saudara, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara, Tuhan sungguh-sungguh menganugerahkan kebaikan bagi saudara. Percayalah, kalau dia tidak menyayangkan Kristus mati di atas kayu salib, maka lebih dari itu dia akan terus menolong kehidupan saudara. Percaya dan lihatlah bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kehidupan kita di muka bumi ini adalah kehidupan kita menjalani hari ini, tetapi kita juga mengingat bahwa hidup kita tidak akan kita habiskan hanya untuk hari ini saja. Kita akan menjalani hari ini dengan iman, dan kita akan menjalani hari esok dengan iman, sehingga kita menjadi bangsa atau menjadi generasi yang hidup oleh iman kepada Kristus Yesus, sehingga generasi ke depan akan melihat bahwa kita ketika sedang ada dalam masalah besar di muka bumi ini, ada generasi dari orang-orang yang percaya kepada Kristus, sehingga anak cucu kita, orang-orang generasi setelah kita, mereka akan melihat bagaimana kita melalui masalah ini dengan pertolongan Tuhan. Sama seperti Musa menjadi berkat bagi kita hari ini, demikian juga kita akan menjadi berkat bagi generasi-generasi selanjutnya, sebab kita adalah orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Dan mereka akan melihat bahwa di tengah-tengah krisis yang besar, di tengah-tengah pandemi yang melanda seluruh dunia, ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka melaluinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Mereka tidak putus asa, mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi meninggalkan Tuhan, mereka tidak menjadi lemah imannya, tapi justru mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, mereka bersungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi generasi kita dan akan menjadi berkat bagi generasi ke depan. Kita bukan saja menjalani kehidupan pada hari ini, tetapi kita akan terus menjalaninya dengan mata yang memandang kepada pertolongan Tuhan. Kita menatap masa depan kita, kita akan melihat hari-hari depan kita, di mana kita akan melaluinya bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi saudara, Tuhan yang menyatakan kasih dan kemurahannya di dalam kehidupan kita ini juga akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada generasi yang akan datang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa menghadapi masalah dari hari ke hari. Musa melewati tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dia berjalan, berkeliling, berputar selama 40 hari memimpin bangsa Israel. Dia mengalami pemberontakan demi pemberontakan. Tapi ingatlah bahwa Musa juga mengalami mujizat demi mujizat. Musa juga mengalami pembelaan demi pembelaan. Sama seperti hari ini, kita juga bersama-sama dengan Tuhan. Kita melalui masa-masa yang sulit, tapi lihatlah bagaimana Tuhan juga bersama dengan saudara. Di mana ada tantangan, di situ ada kuasa Tuhan dinyatakan. Di mana kelemahan kita menjadi begitu nyata, maka Tuhan dengan kuasanya juga akan semakin menjadi nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Percaya, bersungguh-sungguhlah. Lihatlah bagaimana jalan-jalan Tuhan yang sedang dinyatakan di dalam kehidupan kita dan yang akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi putus asa oleh karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan, bahwa hidup kita ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin, saudara. Musa kemudian menjadi berkat. Demikian juga ketika kita menghadapi tantangan. Kisah kehidupan kita yang bergantung kepada Tuhan, kisah kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan, kisah kehidupan kita yang melalui masa-masa sulit bersama dengan Tuhan akan menjadi berkat bagi generasi-generasi selanjutnya, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara, terakhir saya mau membuat satu ilustrasi yang menjadi sebuah kesimpulan untuk melihat bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam satu cerita ada seorang yang bermimpi dia berjalan di pantai yang terhampar pasir putih, lalu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Berdua dia melalui pantai itu dan dia terus berjalan di pasir putih itu. Kemudian dia terus menjalani kehidupan, dan di masa-masa dia menjalani kehidupan itu ada masa-masa yang menyenangkan, ada masa-masa dia begitu mengalami kesukaran, ada masa kelegaan, ada masa dia berbeban berat, dan dia mengingat tempat-tempat di mana dia mengalami kesukaan, di mana dia mengalami kesukaran, di mana dia mengalami kelegaan, dan di mana dia mengalami masa yang sulit itu.
sampai di ujung dari pantai itu, lalu dia menoleh ke belakang. Kemudian dia melihat bahwa di pantai itu ada 2 pasang jejak kaki. Dari 2 pasang jejak kaki itu dia melihat sepanjang apa yang telah mereka lalui berdua. Ada kalanya jejak kaki itu 2 pasang, tapi ada saat-saat tertentu di mana jejak kaki itu menjadi hanya 1 pasang saja. Kemudian orang ini melihat di manakah tempat ketika ada hanya 2 jejak kaki atau sepasang jejak kaki itu. Dan dia mengamati, setelah dia mengamati, dia melihat bahwa ternyata setiap kali masa-masa sukar itu, maka jejak dari kaki itu hanya sepasang. Tetapi ketika ada masa-masa yang senang, masa-masa kelegaan itu, maka jejak kakinya ada 2 pasang. Maka orang ini bertanya kepada Tuhan dengan sedikit agak kesal. Dia menyampaikan kekesalannya, dia mengatakan, Tuhan, mengapakah engkau meninggalkan aku setiap kali aku ada dalam kesulitan? Lihatlah bahwa di belakang itu setiap kali ada masa-masa kesukaran, maka yang ada hanya sepasang jejak kaki, tetapi engkau meninggalkan aku berjalan sendirian ada di sana. Lalu Tuhan menjawab, hai anakku, ketahuilah bahwa sesungguhnya 2 pasang itu adalah 2 pasang kakiku dan kakimu. Tetapi yang 1 pasang di masa-masa ketika engkau mengalami tantangan, engkau mengalami masalah, sesungguhnya yang 1 pasang itu adalah jejak kakiku. Engkau tidak menjejakkan kakimu di pantai itu sebab aku menggendong engkau. Demikian kira-kira bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan saudara. Di masa-masa yang sukar, seringkali manusia berpikir bahwa Tuhan meninggalkan, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menggendong. Ketahuilah saudara bahwa ketika kita mengalami permasalahan, Tuhan sungguh-sungguh sedang peduli dengan saudara. Berserulah kepada Dia, terus percaya kepada Dia, berharap kepada Dia. Kalau dunia tidak percaya kepada Tuhan, kita adalah generasi yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang memutuskan untuk tidak taat, untuk tidak mempercayai janji-janji Tuhan, kita mengambil keputusan untuk percaya akan janji Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan. Sebab kita berjalan dengan Tuhan oleh iman kita di dalam Kristus Yesus. Amin, kita berdoa. Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, kami tahu bahwa kehidupan di muka bumi yang kami hadapi pada saat yang kami alami saat ini tidak lebih mudah dari masa-masa sebelumnya. Di sini kami melihat diri kami betapa rapuhnya, betapa terbatasnya, betapa kami adalah orang-orang yang tidak mampu menghadapi kehidupan dengan kekuatan kami sendiri. Akhirnya kami menyadari bahwa manusia begitu lemah, dan di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan menjadi nyata. Kami mau bangkit menjadi orang-orang yang hidup oleh iman. Kami hidup tidak dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami hidup oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Allah kami yang di surga, nyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan firman-Nya, dengan pemeliharannya, dengan berkat-Nya yang luar biasa dalam hidup kita, dengan penyertaan-Nya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, tiada terhitung, tiada terhingga ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami akan berikan persembahan kami yang terbaik yang kami punya saat ini. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati setiap kami. Tuhan juga pakai persembahan ini guna menolong pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berikan dengan sukacita dan segala kerelaan hati kami. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita memuji kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan dengan sukacita
Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersuka cita bersama-sama oleh karena anugerah Tuhan. Kita telah memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan sebab Tuhan melihat kita memberi dengan iman kita, dengan kesukacitaan kita, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan sungguh-sungguh disenangkan melalui ibadah kita. Kita mau bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, selamat hari Minggu. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Teruslah jalani kehidupan saudara di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan lihatlah Tuhan akan terus menyatakan pertolongannya bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.